Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami datang padamu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kasih dan setiamu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau datang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami sekalian ya Tuhan. Kami mengikat segala kuasa-kuasa si jahat yang ingin mengganggu ibadah ini, mengganggu pikiran hati kami, mengganggu sound system juga. Kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berfirman bagi kami, karena kami percaya ketika firman Tuhan ditaburkan, itu adalah anugerah Tuhan yang boleh kami dengar, kami terima, dan kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji, termulialah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ketika kami di Jakarta tahun yang lalu, ya, saya dan Bu Marini menjumpai seorang ibu-ibu, ya, seorang ibu Kristen, ya, tanya alamat, bincang-bincang seperti itu, ya. Jadi baru pertama kali jumpa, ya. Nah, lalu ibu ini memperkenalkan dirinya. Ya, aku gak ditinggalkan suamiku. Lalu suamiku itu berada di situ tuh, di kuburan sana dia. Kasihan, ya, suamiku berada di kuburan situ. Waduh, ya. Jadi saya dan Bu Marini juga, kenapa ya ibu ini udah Kristen, udah cukup berusia lanjut, ya. Tapi masih punya kepercayaan, ya, masih punya kepercayaan suaminya itu masih ada di kuburan di situ, di tanah. Dia bilang, kasihan sekali suamiku itu, dia gelap-gelap di situ, dia ini, ya, kedinginan lah, apa segala macam, ya, sedih sekali aku katanya. Jadi, nah, itu adalah kebanyakan pemikiran, ya, itu adalah kebanyakan pemikiran yang dialami oleh orang-orang Kristen pada umumnya, ya. Pemikiran yang dialami oleh orang-orang Kristen pada umumnya yang beranggapan, ya, bahwa orang meninggal masih ada di dalam kuburan, sehingga, ya, beberapa orang Kristen yang aliran-aliran tertentu seperti Lutheran, ya, seperti Katolik juga, dan yang lainnya, pada hari Paskah, ya, datang ke kuburan membawa makanan kesukaan orang yang sudah meninggal tersebut, lalu ya, berdoa, ngomong-ngomong dengan orang yang sudah meninggal tersebut, beranggapan bahwa orang tersebut masih di dalam situ, dalam tanah situ, ya, dalam kuburan. Nah, ini tentu perlu pemahaman yang diperluas, yang dibenarkan, ya, dikoreksi, ya, karena apakah memang orang yang sudah meninggal maka jiwanya tetap berada di situ bersama dengan tubuhnya, atau jiwa dan rohnya itu berada di tempat lain. Nah, oleh sebab itu mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15
ayat yang ke-17. Nah, ini memang satu nats yang kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 17. Ini bagian dari ayat berikutnya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita memperingati merayakan Paskah, Minggu Paskah ya. Nah, tiap tahun kita merayakannya. Tetapi yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini, apa dampak kebangkitan Kristus dalam hidupku? Apa dampak Paskah dalam hidupku? Nah, jadi kalau ya Paskah itu artinya keluar ya, Passover. Ketika orang Israel di penjajahan Mesir, Tuhan membebaskan mereka. Mereka keluar dari perbudakan Mesir. Itu jelas maknanya bagi Israel pada waktu itu. Paskah berarti memperingati mereka keluar dari Mesir, perbudakan Mesir. Nah, bagi kita apa makna Paskah itu? Ya, apakah sama dengan bangsa Israel atau bahkan lebih lagi maknanya? Apakah sekedar dosa-dosa kita diampuni atau lebih lagi maknanya dalam kehidupan kita? Nah, ini sangat amat penting. Makna kebangkitan Kristus dalam hidupku. Kalau kita membaca ayat yang pertama ini ya, pasal 15 ayat 17 ini, jika Kristus sudah dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana iblis berusaha membengkokkan, menyelewengkan kebenaran surgawi. Itu sudah diupayakan ya, sejak Kristus mati diselewengkan pengajarannya oleh pengajaran-pengajaran palsu. Ketika Kristus bangkit ya, roh jahat juga berusaha menyelewengkan pengajaran yang benar ya, supaya orang-orang Kristen menyimpang imannya. Banyak pengajaran yang mengatakan Kristus tidak mati, Kristus tidak bangkit ya. Lalu akhirnya ini mencoba mempengaruhi orang-orang Kristen. Kristus tidak bangkit. Nah, makanya Paulus di dalam ayat ini mengatakan, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah semuanya. Sia-sialah semuanya. Sia-sialah kita bertobat. Sia-sialah kita melakukan pelayanan. Sia-sialah kita beribadah jikalau Kristus tidak bangkit. Sia-sialah kehidupan dalam kekristenan. Ini artinya apa? Maknanya apa? Maknanya ialah bahwa kebangkitan Kristus itu adalah fondasi yang kuat, yang kokoh, yang perlu satu-satunya. Karena kalau fondasi ini goyang, maka bangunannya menjadi mudah goyang, roboh. Kalau fondasinya salah, bangunannya mudah roboh. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah semuanya. Jadi kebangkitan Kristus itu adalah sebuah fondasi di dalam kekristenan. Kebangkitan Kristus yang pertama meneguhkan kebenaran keyakinan imanku. Meneguhkan kebenaran keyakinan imanku. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita membaca Alkitab, ya, Kristus bangkit itu tidak hanya disaksikan oleh satu orang, dua orang, tidak hanya oleh belasan orang, puluhan orang, tapi ratusan orang. Ya, Paulus sendiri mencatat bahwa ada 500 orang lebih menyaksikan kebangkitan Kristus. Ya, bahkan bukan hanya manusia yang menyaksikan Kristus. Malaikat-malaikat juga bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Bahkan bukan hanya malaikat, roh-roh jahat juga tahu dan menyaksikan kebangkitan Kristus.
Ya, buktinya apa? Ketika roh jahat mau diusir, ya, oleh anak-anak Skewa, dia mengatakan, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, kamu siapa? Ya. Ada kuasa di dalam nama Yesus, karena Yesus bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, tidak ada kuasa. Nah, jelas ya bahwa roh jahat takut kepada kuasa kebangkitan Yesus. Ya, nah ini yang sangat penting, ya, bahwa kebangkitan Yesus itu meneguhkan kebenaran keyakinan imanku. Ya, beda dengan kepercayaan agama-agama lain. Ya. Kalau kita membahas di kelas, ya, kalau agama-agama lain itu mengklaim, ya, saya sudah begini, saya sudah ke langit, saya sudah ke surga, saya sudah ke sana ke sini, ya. Tetapi siapa yang melihat? Tidak ada, ya. Tidak ada yang melihat. Ya, kalau saya mengatakan saya sudah pernah ke langit, saya sudah pernah ke awan-awan naik, ya. Saya sudah pernah keluar angkasa, siapa yang melihat? Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, berarti apa? Saya bohong karena tidak ada saksi. Tetapi kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh orang-orang banyak pada zaman itu, dan itulah sebabnya ditulis, dan kita yang membacanya sampai sekarang menjadi percaya, diteguhkan, ya, karena kita pun mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayat 20 kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 20. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, seorang teolog yang sangat terkenal, John Calvin, dia mengatakan, setiap kali kita merenungkan kebangkitan, biarlah gambar Kristus datang ke hadapan kita. Setiap kali kita merenungkan kebangkitan, biarlah gambar Kristus datang ke hadapan kita. Artinya apa? Ini maknanya dalam sekali, ya. Kita adalah manusia, tetapi Kristus pribadi Allah Tritunggal dari surga datang ke bumi, mengambil wujud manusia sama seperti kita. Dia mengambil wujud sama seperti kita. Lalu dia hidup di bumi, dia menderita sama seperti kita. Dia pun mengalami kematian sama seperti manusia pada umumnya. Namun yang istimewanya, Kristus mengalami kebangkitan. Nah, pertanyaannya, ya, Kristus mengalami kebangkitan, maka sudah hukum rohaninya kita pun akan mengalami kebangkitan sama seperti Kristus. Ini adalah sesuatu kunci untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Sebuah kunci, ya, key master, sebuah kunci untuk memahami kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa Kristus bersama-sama dengan kita, ya. Dari surga ia bersama-sama dengan kita di bumi, hidup di bumi bersama-sama dengan manusia. Dia mengalami kematian bersama-sama dengan manusia juga mengalami kematian. Dan Kristus mengalami kebangkitan bersama-sama dengan manusia yang juga akan mengalami kebangkitan. Dan ketika Kristus mengalami kebangkitan, ketika kita mengalami kebangkitan, maka di saat itu jugalah kita dimuliakan, ya. Dimuliakan. Nah, sama seperti Kristus bangkit mengalami tubuh kebangkitan, tubuh rohani. Dalam ayat-ayat selanjutnya dijelaskan ada tubuh alamiah, tetapi ada tubuh rohaniah. Ada tubuh alamiah, ada tubuh surgawi.
Sama seperti Kristus yang memakai tubuh alamiah, sekarang Kristus memakai tubuh surgawi. Maka kita sekarang memakai tubuh alamiah, nanti kita akan memakai tubuh surgawi. Sehingga ketika Kristus dimuliakan, maka kita pun bersama-sama dengan Kristus akan dimuliakan ketika mengalami kebangkitan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 49, kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 49, 1, 2, 3 ya. Sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita akan memakai rupa dari yang surgawi? Ya, dalam banyak ayat firman Tuhan dikatakan kita harus melepaskan tubuh alamiah ini. Melepaskannya melalui kematian. Dengan kematian kita melepaskan tubuh alamiah ini. Dan dengan kebangkitan kita memakaikan tubuh surgawi, rupa surgawi, tubuh rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, betapa luar biasanya. Ya, ketika saya mempelajari ya teologi tentang kebangkitan final orang-orang yang telah mati, ya, maka di situ digambarkan kronologisnya. Ya, orang-orang yang meninggal saat ini mereka sedang beristirahat. Orang yang percaya di dalam Kristus mereka beristirahat di Firdaus, di pangkuan Abraham, seperti yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Itu ditafsirkan sebagai bagian dari surga dengan suasana surgawi. Itu adalah tempat peristirahatan bagi orang-orang yang di dalam Kristus. Sedangkan bagi orang-orang yang di luar Kristus, mereka berada di alam baka, di alam maut. Ya, Lukas pasal 16 itu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Si Lazarus berada di pangkuan Abraham di Firdaus, ya, sedangkan yang kaya berada di alam maut mengalami penyiksaan. Nah, orang-orang yang meninggal berada di situ. Lalu ketika Kristus datang yang kedua kali, maka yang meninggal ini mendapatkan kebangkitan dengan kuasa Allah yang menciptakan, baik yang meninggal di darat, baik yang meninggal di laut, baik itu yang dikremasi atau dibakar, semuanya mendapatkan tubuh kembali, dibangkitkan. Ya, lalu dihadapkan kepada pengadilan surgawi, pengadilan tahta putih besar. Orang-orang yang percaya kepada Kristus mendapatkan upahnya, mahkota macam-macam. Ya, mahkota upah karena apa? Karena sudah melayani, karena sudah melayani Tuhan, karena sudah sabar dalam penderitaan, karena sudah memberitakan Injil, karena sudah melakukan pengembalaan, masing-masing akan mendapatkan mahkotanya. Sedangkan orang-orang yang dari alam maut bangkit dan menghadapi pengadilan tahta putih besar, dan hasilnya ialah masuk ke neraka selama-lamanya. Dan ketika pengadilan itu, ketika kebangkitan dan pengadilan itu, maka disitulah Tuhan Yesus dimuliakan bersama-sama dengan orang percaya yang bangkit, dimuliakan. Semua orang melihat, semua orang akan tahu, akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, akan bertekuk lutut, ternyata yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, pencipta, penyelamat manusia. Nah, tetapi bagi orang-orang yang sudah meninggal, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Seperti cerita Tuhan Yesus, tidak ada kesempatan untuk bertobat, dihukum selama-lamanya atau mendapat kebahagiaan
di suasana di alam surga selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu ya, ketika orang Kristen, orang percaya mengalami kebangkitan, mereka mengalami sama seperti Kristus, maka disitulah terjadilah kegenapan firman Tuhan ini dalam 1 Korintus 15 ayat 54, 55 dan 56. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15, 54, 55 dan 56. 1, 2, 3 ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya. Jadi ketika itu terjadi, ketika orang-orang yang percaya di dalam Kristus mengalami kebangkitan, dimuliakan bersama-sama dengan Kristus, mendapat upah, masuk ke dalam surga, maka terjadilah kegenapan ini. Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, di manakah sengatmu? Di manakah racunmu? Tidak ada, tidak bisa. Karena apa? Orang-orang percaya sudah bangkit, tidak mengalami kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini menjelaskan ada kepastian bagaimana hidup orang percaya nantinya. Bukan masalah di bumi, tapi sampai di dalam kekekalan, di dalam dunia yang lain, di dalam alam roh. Maka orang percaya mengalami kepastian, mendapat jaminan kepastian masa depan yang mulia. Ya, jadi mulia itu bukan berbicara mengenai sesuatu benda yang mulia, logam mulia. Mulia itu berbicara mengenai kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ketika kita mengalami kebangkitan, maut dikalahkan, kematian, sengat maut, dosa dikalahkan, karena kita mengalami kebangkitan, kemuliaan bersama Kristus. Seperti Kristus memakai tubuh kebangkitan, tubuh surgawi, kita pun memakai tubuh kebangkitan, tubuh surgawi, tubuh rohani. Itulah kemuliaan yang sejati. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, berbeda dengan kepercayaan agama-agama lain, tidak ada kepastian. Ya, tidak ada kepastian nanti apa yang akan terjadi, bagaimana akhir kehidupan kita. Ya, ya, kalau dibaca kitab-kitab kepercayaan agama-agama lain, waduh, ya, kesimpulannya ialah ngawur, ya, kacau balau. Tidak jelas, ya, tidak jelas. Nah, oleh sebab itu, ya, kebangkitan Kristus yang kita rayakan setiap tahun itu meneguhkan kebenaran keyakinan imanku, keyakinan iman kita masing-masing. Harus sudah sampai seperti itu, meneguhkan, ya, supaya kita tidak bimbang. Ketika ada ajaran-ajaran lain, ya, wah, ini pengajarannya hebat, wah, ini pengajarannya meneduhkan, ini pengajarannya asik sekali. Tolak semuanya itu. Inilah pengajaran yang benar. Kebangkitan Kristus meneguhkan kebenaran keyakinan imanku. Kebangkitan Kristus, ya. Jadi ini yang paling mulia. Pengajaran yang paling mulia dibandingkan dengan pengajaran keyakinan yang lain, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kebangkitan Kristus harus meneguhkan kebenaran keyakinan iman kita masing-masing. Yang kedua, ya, lalu apakah yang harus kita lakukan selama hidup di dunia ini? Ya, selama hidup di dunia ini. Artinya, ya, kita belum meninggal, kita masih hidup dalam dunia ini, ya.
berarti kebangkitan nanti. Ketika kita mengalami kematian, maka kita nanti akan mengalami kebangkitan setelah kita mengalami kematian. Lalu selama kita hidup di dalam dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, kebangkitan Kristus yang berdampak pada kebangkitanku kelak membuatku harus hidup saleh, kudus. Ya, kita baca dalam Kolose 3 ayat yang keempat dan kelima. Kolose 3 ayat keempat dan kelima. Kolose 3 ayat yang keempat dan kelima kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu dahsyat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Wow, jelas sekali ya. Ini sesuai dengan firman Tuhan tadi. Ketika kita mengalami kebangkitan, maka disitulah kita mendapat kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Ya, kelak. Nah, jadi artinya apa? Ya, artinya jangan sampai kedapatan cacat celah. Tubuh kita harus tetap kudus ketika kita meninggal. Ketika kita meninggalkan dunia ini, ya, tubuh kita harus tetap kudus. Karena tubuh itu akan mengalami kebangkitan. Tubuh yang kita tinggalkan di dunia ini akan mengalami kebangkitan, menyatu kembali dengan roh kita. Makanya Paulus katakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang najis dan lain-lain. Nah, jadi ini ya. Jadi supaya apa? Ya, supaya kita benar-benar ketika kita dibangkitkan tidak kedapatan cacat celah, ya, karena tubuh kita mengalami kenajisan. Kita harus tetap menjaga hidup suci dan saleh sampai kita meninggalkan dunia ini. Tubuh kita harus kudus, ya. Nah, makanya ini yang perlu dijaga, kesalehan hidup. Ya, karena ketika Kristus datang, tubuh kita mengalami kebangkitan, ya, dan orang yang masih hidup mengalami pengangkatan, ya, sama-sama. Tetapi yang lebih dahulu ialah yang sudah meninggal mengalami perjumpaan dengan Kristus, sedangkan yang hidup belakangan. Nah, Kristus datang kedua kali. Jadi ini yang perlu kita lakukan supaya kita menjaga hidup saleh dan suci. Ya, nah makanya pernah ya sering ya beberapa kali saya mengilustrasikan sebuah cerita bagaimana seorang ibu ditinggalkan anaknya pergi ke medan perang. Ya, ibu ini sangat sayang kepada anaknya. Ya, dia berharap anaknya ini pulang suatu saat dari medan perang dalam keadaan utuh. Maka apa yang dilakukan ibu ini? Dia membersihkan kamar anaknya. Setiap hari dia bersihkan. Supaya apa? Supaya ketika anaknya datang, dilihatnya kamarnya bersih, hati anaknya ini pun menjadi senang. Itulah harapan ibunya dan itulah yang dilakukannya. Setiap hari dia menjaga, dia membersihkan, menyapu, mengepel. Ya. Walaupun tidak ada yang tidur di situ, walaupun itu sudah bersih kemarin dibersihkan, tapi tiap hari selalu itu yang dilakukan. Disapu, dipel kamar itu sehingga bersih tiap hari. Nah, ibu ini itu yang dilakukannya sehingga memang benar-benar terjadi apa yang diharapkan ibu ini. Anaknya datang
Lalu mereka berpelukan, lalu anaknya masuk ke kamarnya, lalu anaknya kaget, wah kamar saya bersih, rapi, wangi. Sepertinya baru ada yang menginap di sini, sehingga ibu harus merapikannya, harus membersihkannya. Siapa yang barusan menginap di sini? Ya, lalu mamanya menjawab, nggak ada. Kenapa? Kenapa bersih? Ya, mamanya menjawab, setiap hari saya bersihkan ini, supaya ketika kamu datang, kapanpun kamu datang, kamar ini bersih dan siap. Kamu bisa tidur di sini dengan nyaman, dengan enak. Wah, anaknya menjadi lebih senang lagi. Dia terharu melihat sikap ibunya yang seperti itu. Nah, seperti itulah ya, kita seharusnya menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Entahkah kita melalui kebangkitan ketika kita sudah meninggal, atau ketika kita masih hidup, Yesus datang kedua kali. Prinsipnya kita harus bersikap menjaga kekudusan, menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Karena ketika Kristus datang kedua kali, kita yang meninggal akan dibangkitkan, dan kita yang masih hidup mengalami pengangkatan, berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Nah, ini yang sangat penting. Inilah kebenaran yang hakiki, yang tidak ada dalam agama-agama lain. Ini kebenaran dari surga, benar-benar kebenaran dari surga. Yang kedua, yang terakhir, apa yang kita harus jalani, lakukan selama hidup di dunia ini, sambil menantikan kedatangan Kristus, atau sambil kita menunggu kebangkitan orang-orang percaya, yaitu menjadikan kebangkitan sebagai pengharapan di masa sukar. Ya, pengharapan di masa sukar. Seperti lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan tadi, pengharapanku hanya Yesus saja. Itu maksudnya apa? Memang ini adalah masa sukar. Masa sukar, masa yang sulit, masa penderitaan, ya, masa penuh ujian dan tantangan cobaan pada saat sekarang ini. Ya, tetapi satu sikap yang harus kita miliki, yaitu berharap. Seperti ibu tadi yang berharap anaknya pasti datang, dan anaknya memang benar-benar datang. Kita pun berharap kedatangan Kristus kedua kali akan datang, dan pasti akan datang. Yang meninggal akan mengalami kebangkitan, yang masih hidup akan terangkat berjumpa dengan Kristus di awan-awan. Berharap. Kita baca satu nats terakhir, Roma 8 ayat 25. Roma 8 ayat 25 kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 25. 1, 2, 3 ya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Dengan tekun, ya. Setiap hari seperti ibu tadi, dengan tekun dia menantikan, ya. Setiap hari dengan tekun kita menantikan kedatangan Kristus. Membaca kitab, bernyanyi memuji Tuhan, bersaksi memberitakan Injil, melayani Tuhan, ikut menderita bersama-sama dengan Tuhan. Setiap hari memikul salib, setiap hari. Nah, inilah namanya berharap dengan menantikan dengan tekun, ya. Sehingga segala cobaan, segala rintangan, segala ujian bisa kita halau. Karena apa? Saya siap menderita, saya siap pikul salib, saya tidak mau memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi. Saya mau apa yang Tuhan sediakan, itu yang saya terima, berkat-berkat yang dari Tuhan. Nah, banyak orang mengejar harta, terlalu ingin cepat, akhirnya jatuh dalam pencobaan. Nah, karena apa? Karena dia tidak siap pikul salib. Banyak orang karena mengejar kehormatan, akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Karena apa? Karena dia tidak rela pikul salib. Nah,
Tetapi ketika kita mengerti akan rahasia ini, kita berharap. Ya, makanya secara alkitabiah kita berharap, bukan berharap supaya dapat untung besar. Kita berharap bukan supaya dapat uang yang banyak, tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini, kita berharap Yesus segera datang supaya kesusahan kita lepas. Ya, ketika Yesus datang kedua kali, maka segala penderitaan kita di bumi ini kita tinggalkan. Nah, itulah pengharapan kita. Makanya dalam satu lagu pujian, ya Tuhan datanglah segera supaya kami meninggalkan segala penderitaan di bumi ini. Itulah pengharapan. Tuhan datanglah, percepatlah langkahmu ya Tuhan, datanglah segera ya Tuhan. Itulah pengharapan yang benar, yang alkitabiah. Dan sesungguhnya ketika kita berharap seperti itu, kita mendapatkan kekuatan yang sejati dari Allah. Kekuatan bukan karena uang, kekuatan bukan karena dapat jabatan, tetapi kekuatan ketika kita berharap kedatangan Tuhan Yesus. Disitulah Tuhan memberikan kekuatan, kita bisa melewati kesukaran-kesukaran hidup ini. Nah, ya, oleh sebab itu ya, satu nats terakhir rupanya kita baca Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18, 1, 2, 3 ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, sekali lagi berbicara pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan akan kemuliaan yaitu ketika orang-orang yang sudah meninggal dibangkitkan dan orang-orang yang masih hidup akan terangkat berjumpa dengan Yesus. Ya, itulah pengharapan akan kemuliaan. Ya. Semua orang akan melihat, mengakui, wah ternyata benar orang Kristen mengikut Tuhan Yesus, itulah keyakinan yang benar. Ya. Nah, itu adalah kemuliaan yang akan kita terima. Sehingga Paulus katakan penderitaan yang kita alami di dunia ini tidaklah seberapa, tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Oleh sebab itu, ya, itulah yang harus menjadi pengharapan kita. Bukan berharap akan dapat uang yang banyak. Jangan berharap akan kekayaan. Tapi berharaplah seturut dengan firman Tuhan. Aku berharap dimuliakan bersama dengan Kristus ketika aku mengalami kebangkitan. Atau ketika aku masih hidup, Tuhan Yesus datang kedua kali. Maka aku berjumpa dengan dia dan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu adalah janji firman Tuhan. Dimuliakan bersama-sama dengan Yesus, memakai tubuh rohani, tubuh surgawi, mendapat mahkota upah dan masuk ke surga selama-lamanya. Yerusalem baru, kerajaan 1000 tahun. Wahyu pasal 21 ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah dampak kebangkitan Kristus bagi kita. Ini bukan sekedar doktrin, ini bukan sekedar pengajaran, tapi ini adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan kebenaran yang mempengaruhi kehidupan kita. Ketika kita hidup di dunia ini, kita memiliki pengharapan akan kemuliaan. Dan ketika kita berharap, kita harus menjaga hidup kudus. Dan ketika kita berharap, kita mendapatkan kekuatan di masa-masa sukar di dunia ini. Oleh sebab itu, biarlah kita sungguh-sungguh ya, tidak ada lagi mengalami kesedihan. Ya, memang hidup di dunia ini adalah kesementaraan. Banyak memang kesedihan. Ya, ada yang meninggal,
ada yang ditinggalkan, tentu mengalami kesedihan. Dan itu sudah menjadi warna dalam kehidupan kita, menjadi warna dalam kehidupan manusia. Tapi syukur puji Tuhan, firman Tuhan hari ini menguatkan bahwa kita tidak selama-lamanya di dunia ini, bahwa Yesus sudah memberikan kekuatan. Kita harus berharap, ketika kita berharap kita mendapat kekuatan, bahwa kita kelak akan diubahkan tubuh kita ini, mengalami kebangkitan, mendapatkan tubuh surgawi, dan bersama-sama dengan Kristus dimuliakan di surga selama-lamanya. Tidak ada sukacita yang apapun sebanding dengan sukacita itu. Apapun di dalam dunia ini tidaklah seberapa dengan sukacita yang akan kita terima kelak. Oleh sebab itu, marilah kita bersukacita di dalam memperingati Paskah kebangkitan Kristus, sangat-sangat berdampak dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa di dalam Tuhan Yesus kami mendapatkan harta yang sangat amat mulia. Harta yaitu kami akan dimuliakan ketika kami atau orang-orang yang di dalam Kristus mengalami kebangkitan setelah kematian, maka tubuh kami akan diubahkan, akan mengalami memakaikan tubuh surgawi dan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dan bagi kami yang masih hidup, kami akan terangkat berjumpa dengan Kristus di awan-awan dan dimuliakan dan mendapat mahkota, diadili dan mendapat mahkota, dimuliakan. Ya Tuhan Yesus, sungguh ajaib karyamu di kayu salib menjadikan kami seperti ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Terima kasih ya Roh Kudus yang melahirkan baru kami, yang menciptakan baru kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, yang Esa, yang kekal, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah kami sekarang ini tetap berharap di dalam Tuhan, berharap ya Tuhan datanglah segera, supaya kami dapat melepaskan segala penderitaan di bumi ini. Dan ketika kami berharap, kami mendapat kekuatan baru. Kami tidak lagi bersusah hati melihat penderitaan di bumi ini, tetapi kami mengalami sukacita karena berharap Kristus akan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Inilah kebenaran yang sejati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semuanya di sini mengucap syukur dan berdoa. Amin.